Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia Bapak Ibu guru semua. Jumpa lagi dengan saya Susrini Andriati, guru bahasa Inggris dari SMP Negeri 6 Lembah Melintang, Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat, calon guru penggerak angkatan 7. Di video kali ini akan ditampilkan demonstrasi kontekstual tentang praktik disiplin positif restitusi. Tak lupa, ucapan terima kasih saya sampaikan kepada Kepala Sekolah Bapak Sutahardi SPD, pengajar praktik Ibu Nilawarni SPD, dan fasilitator Bapak Rahmat Hidayat SPD. Pada modul 1.4 ini membahas tentang budaya positif yang dapat kita terapkan dalam pembelajaran di kelas ataupun di sekolah. Bapak dan Ibu, seorang pakar psikologi pendidikan melalui serangkaian riset dan juga berdasarkan teori kontrol Dr. William Glasser, maka Diane Gossen menjelaskan bahwa seorang guru itu bisa menempati 5 posisi kontrol. Yang pertama, yaitu posisi kontrol sebagai penghukum. Kedua, posisi kontrol pemberi rasa bersalah. Ketiga, posisi kontrol sebagai teman. 4, posisi kontrol sebagai pemantau. Dan 5, posisi kontrol sebagai manajer. Pakar ini juga menyajikan salah satu cara untuk menanamkan disiplin positif pada murid agar menjadi karakter dan tidak hanya sebuah tindakan yang bersifat institusi saja. Beliau menyampaikan salah satu cara adalah melalui kegiatan restitusi. Restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Ketika murid berbuat salah, guru akan menanggapi dengan cara yang memungkinkan murid untuk membuat evaluasi tentang apa yang dapat mereka perbuat atau mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahannya dan mendapatkan kembali harga dirinya. Restitusi ini menguntungkan korban, tetapi juga menguntungkan orang yang telah berbuat salah. Dan ini sesuai dengan teori kontrol dari Dr. William Glasser, yaitu solusi menang-menang atau yang biasa kita sebut sebagai win-win solution. Lalu siapa guru yang dapat melakukan proses restitusi ini? Tentu guru yang sudah memposisikan dirinya sebagai seorang manajer. Bapak dan Ibu guru hebat, ada 3 tahapan restitusi yang dapat dilakukan ketika kita menangani ada siswa yang melakukan kesalahan di sekolah ataupun di kelas. Pertama, menstabilkan identitas. Kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Ketiga, menanyakan keyakinan. Segitiga restitusi ini dapat dilakukan dari sudut yang atau sisi yang mana saja, bergantung kepada berat atau ringannya masalah. Nah, apa sih gunanya kita menerapkan restitusi ini? Tujuan restitusi adalah membuat murid menjadi kuat secara pribadi, membuka wawasan murid agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri, dan membuat murid semakin percaya diri, mandiri, dan merdeka. Baik, untuk lebih jelasnya bagaimana cara kita sebagai guru untuk menerapkan restitusi ini, maka dapat kita saksikan pada video berikut ini, di mana kasusnya adalah siswa merobek buku temannya. Jadi seorang guru yang memposisikan dirinya sebagai manajer
membimbing siswa untuk dapat melakukan proses restitusi guna memperbaiki kesalahannya tanpa membuatnya merasa rendah diri. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Cici ya, silakan duduk. Kenapa ini wajahnya jutek? Habisnya saya saat kesal dengan Siti, Bu. Oh, apa yang menyebabkan kamu kesal pada Siti, Cici? Siti sering meminjam uang saya dan berjanji akan segera mengembalikannya dalam waktu 1-2 hari. Awalnya saya coba maklumi, Bu. Tapi karena sudah sering ingkar janji dan saya juga butuh uang saya dikembalikannya, saya minta. Sitinya malah bilang saya pelit. Baru uang segitu saja diminta berkali-kali. Oh begitu, ya wajar saja kamu marah ya nak. Apalagi Siti sudah sering dibantu malah berkata seperti itu. Dan ibu rasa kemarahan kamu itu wajar karena kamu juga meminta hakmu, bukan? Jadi apa yang sudah kamu lakukan pada Siti? Ya, karena saya sangat emosi, Bu. Saya merobek buku Siti saja. Jadi karena emosi kamu justru malah merobek buku Siti ya? Kira-kira apakah Cici tahu penyebabnya mengapa Siti sering meminjam uang kamu dan berjanji malah tidak tepat waktu ya? Kira-kira Cici tahu penyebabnya? Kamu yang merobek buku Siti itu bagaimana nak? Apakah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak, Bu. Tapi saya kan juga kesal, Bu, karena dibilang pelit. Padahal saya sudah sering meminjamkan uang kepadanya. Baik, Ibu mengerti perasaan kamu. Menurut Cici, adakah keyakinan kelas yang sudah kamu langgar? Iya ada, Bu. Menghargai milik orang lain, Bu. Iya, Ibu rasa begitu. Karena kamu sudah merobek buku Siti, padahal belum tentu ia dapat membeli buku yang baru. Sebab untuk jajan saja, ia sering meminjam uangmu, bukan? Iya juga ya, Bu. Tindakan saya berlebihan. Kasihan juga Siti. Saya tidak bermaksud seperti itu, Bu. Ya, tidak mengapa. Namun, apakah Cici bersedia memperbaiki keadaan merobek buku Siti tersebut? Iya, Bu. Saya bersedia. Lalu, apa yang dapat Cici lakukan untuk mengembalikan keadaan buku Siti yang sudah robek, nak? Saya akan ganti, Bu. Kebetulan saya juga punya uang tabungan. Lalu, bagaimana dengan uang yang dipinjam Siti yang tidak dapat dia kembalikan? Saya tahu keadaan Siti, Bu. Akan saya ikhlaskan saja. Lagi pula jumlahnya tidak seberapa kok. Siti tidak perlu mengembalikannya. Saya yakin dia tidak bermaksud ingkar janji. Sebenarnya Siti teman baik saya, Bu. Baguslah kalau kamu punya pemikiran seperti itu. Oh ya, nanti kamu ingin menjadi orang seperti apa, Ci? Saya ingin menjadi dokter, Bu. Wah, mulia sekali cita-citamu ya. Dan untuk menjadi dokter, kita perlu menghargai hak milik orang lain dan juga suka menolong, bukan? Benar, Bu. Nah, Ibu rasa sudah tidak ada masalah lagi. Nanti Ibu akan panggil Siti dan kalian dapat saling memaafkan satu sama lain. Karena Siti juga perlu menghargai bantuan orang lain, bukan? Baik, Bu. Terima kasih karena tidak marah atas tindakan saya. Ke depan, saya berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Iya nak, Ibu bangga punya murid yang suka menolong seperti kamu. Ibu doakan cita-citamu tercapai ya nak. Amin. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asma Aina dari kelas 92. Saya merasa senang setelah melakukan praktek restitusi yang diajarkan oleh ibu ini. Dan sebab dalam menyelesaikan masalah, kita tidak perlu merasa marah dan emosi. Dan setelah diajarkan beliau, saya mampu menyelesaikan masalah saya sendiri. Semangat terus, Bu. Bagaimana Bapak dan Ibu guru hebat setelah menyaksikan video dengan kasus pertama? Semoga restitusi ini dapat kita tuntunkan untuk siswa kita melakukan perbaikan terhadap kesalahan yang dibuatnya.
Selanjutnya disajikan kasus kedua di mana siswa melempar temannya menggunakan rol. Lalu guru yang memposisikan dirinya sebagai manajer berusaha menuntun siswa untuk menyelesaikan masalahnya tanpa merendahkan harga dirinya. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Oh, Siti ya? Iya, Bu. Silakan duduk, Siti. Ada apa menemui Ibu? Saya diminta Bu Fajri, Bu. Untuk menemui Ibu? Iya, Bu. Oh, begitu. Pasti karena ada sesuatu, bukan? Apa yang terjadi tadi di kelas Bu Fajri? Saya melempar Cici dengan rol, Bu, sehingga mengenai kepala belakangnya. Wah, mengapa Siti melakukan tindakan seperti itu? Habis Cici selalu bilang saya menyontek. Lihat buku kalau ulangan, Bu. Padahal saya tidak melakukannya. Cici sudah menuduh saya di depan guru dan teman-teman, Bu. Wah, Ibu mengerti perasaan kamu ya Siti. Untung saja rolmu tidak mengenai mata dan melukai kepala Cici ya. Iya, Bu. Maaf, saya terlalu emosi. Saya tidak bermaksud mencelakai Cici. Hanya saja perkataannya membuat saya sakit hati karena selalu menuduh saya curang saat ulangan, Bu. Iya, Ibu dapat memahami perasaan kamu Siti. Kita juga harus bisa mempertahankan harga diri kita, bukan? Namun, untuk mempertahankan harga diri, jangan sampai melakukan tindakan yang dapat mencelakai orang lain. Menurut Siti, adakah keyakinan kelas yang tidak dapat kamu pertahankan atas tindakanmu itu, Nak? Iya, Bu, ada. Saya tidak menerapkan keyakinan kasih sayang sesama manusia, Bu. Syukurlah Siti masih ingat dengan keyakinan kelas kita ya. Apakah kasih sayang sesama manusia itu benar-benar perlu kita laksanakan dalam kehidupan kita, Nak? Iya, Bu, perlu sekali, Bu. Ke depan Siti nanti mau jadi orang seperti apa? Saya ingin menjadi guru seperti Ibu. Wah, cita-citamu bagus sekali Siti. Nah, untuk menjadi guru, kita perlu mempunyai rasa kasih sayang sesama manusia, bukan? Kalau gurunya tidak punya rasa kasih sayang, bisa-bisa muridnya tidak mau belajar. Habis gurunya galak sih. Iya, benar, Bu. Jadi Siti, apakah bersedia memperbaiki kesalahan ini? Ya, Bu, saya bersedia. Kira-kira apa yang akan Siti lakukan untuk memperbaiki keadaan? Saya akan minta maaf kepada Cici, Bu. Ada lagi yang bisa kamu lakukan agar Cici tidak lagi menuduhmu sering curang dalam ulangan? Saya akan bicara baik-baik dengan Cici, Bu, dan akan mengajak Cici belajar bersama. Sehingga Cici tidak lagi menuduh saya yang bukan-bukan, karena melihat bukti bahwa saya benar-benar belajar untuk menghadapi ujian, Bu. Iya, baiklah Siti, Ibu cukup bangga dengan kamu yang mau mempertahankan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama ya, yaitu kita harus memiliki rasa kasih sayang sesama manusia. Semoga kamu dan juga Cici nanti kedepannya menjadi sahabat yang baik dan saling mendukung satu sama lain dalam belajar ya, Nak. Terima kasih, Bu, sudah mengerti apa yang saya rasakan. Iya, sama-sama, Nak. Sebentar, Ibu panggil Cici agar masalahnya dapat segera kita selesaikan ya. Iya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Munirah dari kelas 91. Saya merasa sangat senang setelah melakukan praktik restitusi yang diajarkan oleh Ibu Rini. Dan saya berharap semua guru mampu menerapkan praktik restitusi tersebut. Semangat, Bu. Bagaimana Bapak dan Ibu guru hebat? Menarik bukan? Saat kita dapat menuntun siswa melakukan praktik restitusi untuk memperbaiki kesalahannya, berarti kita sudah menuntun mereka untuk kembali memegang teguh nilai-nilai kebajikan yang bersifat universal yang sudah mereka sepakati dan mereka yakini. Restitusi bersifat sukarela dan tidak memaksa, harus berasal dari keinginan murid itu sendiri, dan guru hanya menuntun agar murid dapat kembali memegang teguh nilai-nilai kebajikan yang bersifat universal dan akan menjadi karakter bagi dirinya.
Semoga praktik baik, penerapan disiplin positif melalui restitusi ini dapat kita laksanakan di sekolah, khususnya di SMP Negeri 6 Lembah Melintang. Terima kasih.